Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati 'alal mayyit. Bab tentang mensalatkan mayit, wa tashyi'ihi dan mengantarnya, wa huduri dafnihi dan hadir di memakamkannya. Wa haji itba'in nisa'il janaiz, dan dimakruhkan bagi perempuan untuk mengiringi jenazah. Wa qad sabaqa fadlut tasyyi'i, dan sungguh telah lewat pada bab fadlut tasyyi'i, keutamaan mengantar jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai ia mensalatkan atasnya, falahu qiratun, maka bagi orang tersebut satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan siapa saja yang menghadiri jenazah hatta tudfana, sampai dikuburkan, falahu qiratani, maka bagi orang tersebut mendapat 2 qirat. Qila wa mal qiratani, seukuran apa 2 qirat itu? Qala, beliau bersabda, mislul jabalainil azimaini, seukuran 2 gunung yang sangat besar. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberitahukan pada kita balasan-balasan orang yang mensolati jenazah dan orang yang mensolati sekaligus mengiringi jenazahnya. Dan adapun orang yang hanya mensolatinya itu diberikan 1 qirat. Dan adapun orang yang mensolati sekaligus mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman itu diberikan pahala 2 qirat. Dan seukuran apa 2 qirat itu? Di sini disebutkan mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. 2 qirat itu pahala. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a janazata muslimin, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan ia terus menemaninya sampai ia mensolatinya, wa yufraga min dafniha, dan sampai ia menguburkannya, fa innahu yarji'u minal ajri, maka sesungguhnya ia pulang dengan membawa pahala biqirataini, dengan pahala 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhud, setiap 1 qirat seumpama satu gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan siapa saja yang salat atas si mayit, summa raja'a qabla an tudfana, kemudian ia pulang sebelum ia dikuburkan, fa innahu yarji'u biqiratin, maka sesungguhnya ia pulang dengan membawa 1 qirat saja. Rawahul Bukhari. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dan hadis dari Ummi Atiyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaiz, kami telah dilarang dari mengiringi jenazah, walam yu'zam alaina, namun tidak diharamkan atas kami. Muttafaqun alaihi. Wa ma'nahu walam yushaddadu fil nahyi kama yushaddadu fil muharramati, larangan di sini itu tidak sampai menuju diharamkan, hanya sampai dimakruhkan saja. Di sini Ummi Atiyah bercerita bahwa dirinya dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi hukum perempuan mengikuti jenazah itu makruh.
Di sini disebutkan walam yashaddad bin nahyi kama yashaddadu fil muharramati. Hukumnya itu sampai makruh saja, tidak sampai diharamkan bagi perempuan untuk mengiringi jenazah. Babu istihbabi taksiril musallina 'alal janazah. Bab anjuran memperbanyak jamaah di dalam salat jenazah, wa ja'ala sufufihim salasata fa aktsara, dan menjadikan saf-saf mereka menjadi 3 saf atau lebih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun, setiap mayit yang disalatkan oleh satu umat minal muslimina, dari orang-orang Islam, yabluguna mi'atan, yang mereka mencapai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, setiap mereka memintakan syafaat baginya, illa syufi'u fihi, niscaya Allah akan memberikan syafaat padanya. Rawahu Muslim. Bab ini menganjurkan kita memperbanyak jamaah di dalam sholat jenazah dan menjadikan saf-saf mereka menjadi 3 saf atau lebih. Nah, bagaimana nanti kalau jamaahnya itu sedikit ataupun seukurannya 6 orang? Maka jikalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah, ya kita jadikan 6 orang itu menjadi 3 saf, dengan kata lain 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, setiap orang muslimin yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, kemudian mensolati atas jenazahnya, arba'una rajulan, oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, mereka semua tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu bihi, niscaya Allah akan memberi syafaat atau ampunan padanya. Rawahu Muslim. Wa an Marsad ibni Abdullah al-Yazani qala, kana Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu, adalah Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu, idza shalla 'alal janazati, apabila ia mensalati jenazah, fataqallan nasa 'alaiha, sedangkan orang yang akan mensalatinya itu sedikit, jazza'ahum 'alaiha salasata ajza'in, maka ia membagi atasnya menjadi 3 bagian. Summa qala, kemudian ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salasatu sufufin, barang siapa yang disolatkan oleh 3 saf, faqad aujaba, maka sungguh dipastikan ia diampuni dosanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, di sini juga kita bisa melihat meskipun sedikit jamaah yang mensolatinya, ya kita usahakan kita jadikan saf-saf mereka itu menjadi 3 saf, supaya di sini yang dikatakan di sini, wa man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba, supaya mayit itu dipastikan diampuni dosanya. Babu ma yuqra'u fi sholatil janazah, bab bacaan-bacaan atau doa-doa di dalam salat jenazah. Yukabbiru 4 takbiratin, salat jenazah terdiri dari 4 takbir. Yata'awwazu ba'dal ula, yang pertama membaca ta'awuz, summa yaqra'u fatihatal kitab, kemudian membaca surat Al-Fatihah, summa yukabbiru tsaniyah, kemudian pada takbir yang kedua, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, yang dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, wal afdalu, dan jikalau ingin
mendapatkan keutamaan ayyub tammimahu biqaulihi, bahwa ia menyempurnakannya dengan mengucapkan kama shallaita ala Ibrahim ila qaulihi innaka hamidum majid. Dan apabila ia ingin mendapatkan kelebihan, bahwa hendaklah ia menyempurnakannya dengan membaca salawat Ibrahim yang ada pada salat rakaat at-tahiyat terakhir pada salat. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu, dan tiadalah ia melakukan apa yang dilakukan kasirun minal awami, banyak dari orang-orang awam min qira'atihim, dari bacaan-bacaan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Fa innahu la tasihhu salatuhu, maka sesungguhnya tidak sah salatnya iza iktasara alaihi, apabila ia mempersingkat salawat tersebut. Apabila kita mempersingkat salawat yang salawat itu misal udah pendek lagi, kita persingkat dia. Semisal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita persingkat dengan menjadi Allahumma sholli ala Muhammad saja. Nah, maka itu tidak sah. Kita dianjurkan untuk memanjangkan sholawat di dalam sholat jenazah. Summa yukabbiru salisah, kemudian pada takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyiti, bahwa ia berdoa untuk si mayyit, walil muslimina, dan untuk orang-orang muslim. Bima sanadkuruhu minal ahadis, sebagaimana yang akan kami sebutkan dari hadis-hadis insyaallah ta'ala, semoga Allah menghendakinya. Summa yukabbiru rabi'ah, kemudian pada takbir yang keempat, wa yad'u, ia berdoa, wa min ahsanihi, dan dari paling baiknya, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, maksudnya paling baik doa, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan haramkan atas kami dari pahalanya, wala taftinna ba'dahu, dan jangan beri cobaan atas kami setelahnya, waghfir lana walahu, dan ampunilah dosa kami dan dosanya. Wal muhtaru annahu yutawwilu du'a fil rabi'ati, dan dipilih bahwasanya ia memanjangkan doa pada takbir yang keempat, khilafa ma ya'taduhu aktsarun nasi, berbeda dengan apa yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, di hadis Ibnu Abi Auf allazi sanazkuruhu insyaallah taala, yang terdapat pada hadis Abi Auf allazi yang kami akan sebutkan insyaallah, semoga Allah menghendakinya. Fa'ammal ad'iyatul maqsuratu, maka adapun doa-doa yang ada di dalam hadis ba'da takbiratis salisah, setelah takbir yang ketiga, faminha, maka diantaranya an Abi Abdurrahman Auf ibni Malik radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abdurrahman Auf bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah salat ala janazatin, telah salat mensalati jenazah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'afistu min du'aihi, kemudian aku menghafalkan daripada doa-doa beliau, wa huwa yaqulu, dan beliau mengucapkan Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, warhamhu, dan berikanlah rahmat padanya, wa'afihi, dan sejahterakanlah dia, wa'fu anhu, dan ampunilah daripada dosanya, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya, wa wasi' madakhalahu, dan luaskanlah kuburnya, waqsilhu bil ma'i, dan basuhlah, cucilah dosanya dengan air, wassalji wal barad, dan salju dan air embun, wa naqqihi minal khotoyana, wa naqqihi minal khotoya, dan hapuskanlah daripada kesalahannya, kama naqaita saubal abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran, wa abdilhu daran khairan min darihi, dan berikanlah ia tempat yang lebih baik dari rumahnya, wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, wa zawjan khairan min zawjihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya,
wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke dalam surga, wa a'izhu min azabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab neraka. Rawahu Muslim. Pada bab ini yang kita tahu, ini bab yang menjelaskan yang dimana kita diajarkan bacaan-bacaan atau doa-doa, yang dimana hadis yang ada di dalam bab ini kebanyakan kita diajarkan doa-doa yang diucapkan di dalam sholat jenazah. Maka untuk mempersingkat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila ahsani sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.